Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dapur Eka. Di video kali ini, seperti biasanya aku bakal ngajakin kalian buat bikin ide jualan lagi. Ini tuh adalah makaroni skutel goreng ya teman-teman. Ini bisa kita jual dalam bentuk frozen seperti ini, atau bisa juga dijual mateng kayak gini. Modalnya sedikit banget ya teman-teman, cuman 17 ribuan bisa menghasilkan 50 pieces bola-bola makaroni skutel seperti ini. Jika dijual 1000-an pastinya udah untung banget. Nah gimana? Yang penasaran? Yuk simak videoku hingga selesai. Oh ya, untuk yang pertama kali mampir, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Langkah yang pertama, di sini saya sudah siapkan 200 gram makaroni. Saya pakai yang spiral ya teman-teman. Kemudian ini saya sudah siapkan air mendidih. Saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian saya akan rebus makaroninya ini hingga dia lunak ya teman-teman. Ini saya airnya ini kurang, jadi setelah ini akan saya tambahkan air dulu. Untuk merebus makaroni, usahakan airnya itu bisa ngerendam gitu ya teman-teman, supaya dia matangnya merata. Nah ini saya tambahkan dengan air panas, kemudian saya akan rebus hingga dia lunak, tapi jangan terlalu lembek ya. Seperti ini sudah cukup. Kita tiriskan ya makaroninya. Kemudian ini di teflon saya akan tumis 2 sendok makan margarin. Jika margarinnya sudah leleh, kemudian saya akan masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah saya cincang kecil seperti ini. Kemudian ini saya akan tumis hingga bawang bombaynya itu layu dan harum ya. Nah seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan dengan 3 buah sosis. Saya pakai sosis sapi ya, yang sudah saya cincang kotak-kotak kecil kayak gini. Kemudian ini saya akan tumis dulu hingga sosisnya mateng. Dan saya juga tambahkan dengan 100 gram keju cheddar parut ya. Ini akan saya tumis juga. Nah, di sini saya juga tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian ini ditumis lagi hingga tepung terigunya ini benar-benar matang kayak gini ya teman-teman, supaya nanti dia udah nggak bau tepung lagi. Lanjut saya akan tambahkan dengan 400 ml susu cair. Ini saya masukkannya separuh dulu ya teman-teman. Kemudian saya akan seasoning, saya pakai garam, merica, dan juga kaldu ayam. Nah hasilnya dia akan cepet banget mengental kayak gini. Kemudian saya akan kecilkan api kompornya. Saya masukkan makaroninya. Dan juga saya tambahkan 2 batang seledri yang sudah saya iris kecil-kecil kayak gini. Nah, di sini saya juga tambahkan dengan setengah sendok teh oregano supaya nanti dia lebih harum ya, teman-teman. Nah, ini saya juga masukkan untuk sisa dari susu cairnya tadi. Nah, ini akan saya masak hingga semuanya itu nanti benar-benar matang dan bisa ngeblend sempurna ya, teman-teman. Nanti ini akan mengental ya adonannya seperti ini. Jika sudah kalis kayak gini, ini bisa kita angkat ya. Nah ini dia makaroni yang udah kita masak tadi. Selanjutnya ini kita tunggu hangat. Jika sudah hangat kita akan cetak ya. Di sini saya pakai sendok takar sekitar 1 sendok makan penuh ya. Kemudian saya akan bulat-bulatkan seperti ini. Nah kita tunggu hangat dulu baru kita cetak ya teman-teman, supaya nanti saat membulatkan ini kita nggak kepanasan.
Jika saya ukur dengan sendok ini, saya menghasilkan sekitar 50 biji ya teman-teman, dan hasilnya itu udah lumayan gede banget. Kalau dijual 1000-an itu juga udah oke lah ya. Nah, akan saya lanjutkan mencetaknya hingga semua adonannya habis ya. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya banyak banget seperti ini. Dan setelah ini bisa kita kasih dengan tepung panir ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan bikin untuk tepung pencelupnya terlebih dahulu. Saya pakai sekitar 5 sendok makan tepung terigu ya. Saya tambahkan dengan air hingga konsistensinya itu seperti ini, agak kental aja ya teman-teman. Kemudian saya juga sudah siapkan tepung panir. Ini kita tinggal gulingkan aja ke dalam tepung basah. Kemudian kita akan lumuri menggunakan tepung panir seperti ini, sambil sedikit kita tekan-tekan supaya tepung panirnya bisa menempel. Nah, kayak gini ya, gampang banget kan? Ulangi step ini hingga semuanya selesai ya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah saya balut dengan tepung panir, hasilnya seperti ini, dan adonannya pastinya bisa terlihat lebih besar ya teman-teman untuk ukurannya. Nah, ini bisa langsung digoreng atau teman-teman juga bisa jadikan untuk ide jualan frozen food ya. Kalau mau dijual dengan frozen food, teman-teman bisa kemas menggunakan tinwell seperti ini. Bisa diisi sesuai selera aja ya untuk jumlahnya. Oh ya, untuk satu resep ini estimasi harga jual dan juga modalnya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman yang mau usaha menggunakan resep ini bisa cek aja ya. Pastinya harga bahan pokok di setiap daerah itu berbeda, jadi teman-teman bisa disesuaikan aja. Nah, ini tinggal kita tutup dan jangan lupa tempelkan stiker dagangan kalian supaya lebih cantik dan juga bisa untuk promosi ya. Ini bisa langsung kita masukkan ke dalam freezer, tahan kurang lebih 1 bulan asal beku sempurna ya. Nah, ini dia, ini bisa langsung kita jual dalam bentuk frozen seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang sebagian akan saya goreng. Kita goreng dalam minyak panas menggunakan api sedang hingga warnanya kecoklatan ya. Jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata. Dan ini ngegorengnya itu lumayan cepat ya teman-teman, karena adonannya tadi juga udah mateng. Jadi kita tinggal matengin untuk tepung panirnya tadi ya. Nah, oke, jika warnanya udah seperti ini bisa kita angkat. Ini udah mateng. Bisa kita tiriskan dan bisa kita sajikan. Untuk dijual, teman-teman bisa kemas menggunakan mika seperti ini, tambahkan dengan saus sambal. Jadi rasanya bisa lebih mantap ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan dengan mayonaise seperti ini. Dan sekarang saya akan cobain untuk rasanya. Dari bentuknya ini juga udah lucu banget ya teman-teman. Saat kita belah, bagian luarnya ini garing dan bagian dalamnya terasa lembut ya. Sekarang saya akan cobain untuk rasanya. Ini rasanya beneran enak
Dan rasa kejunya itu udah pas banget ya teman-teman, gurih banget, dan tekstur dari makaroninya itu masih berasa ya. Nah, oke, sekian dulu videoku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.